Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resva Osti Perdana, NIM 19086419. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Baiklah, yang pertama yaitu administrasi peserta didik. Administrasi itu sendiri adalah proses mendesain, merancang secara khusus terkait berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif. Sedangkan peserta didik itu sendiri adalah salah satu yang dimaksudkan dan dikelola mulai dari proses hadir sampai lulus. Peserta didik yaitu kumpulan masyarakat yang ingin dikembangkan potensi diri dalam sebuah wadah yang berbentuk lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Yang kedua yaitu pengertian administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik tidak hanya berbentuk kegiatan-kegiatan. Pencatatan peserta didik melainkan meliputi segala aspek yang lebih luas. Yang ketiga yaitu proses administrasi peserta didik. Yang pertama prosesnya yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran, yaitu melaksanakan penerimaan murid baru. Proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan murid baru. Yang pertama yaitu penetapan daya tampung, yang kedua yaitu penetapan syarat murid baru, dan yang ketiga pembentukan panitia. Proses yang kedua yaitu selama tahun pelajaran, yakni membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai tujuan sekolah. Dan ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid baru. Yang pertama yaitu orientasi untuk murid baru. Yang kedua, peraturan kehadiran murid. Yang ketiga, promosi dan mutasi murid. Yang keempat, tata tertib sekolah. Yang kelima, ganjaran dan hukuman. Proses yang ketiga yaitu akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun pelajaran adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan ini adalah yang pertama pelaksanaan ujian nasional, yang kedua kenaikan kelas. Yang ketiga yaitu instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama catatan data siswa untuk sekolah, yang kedua yaitu catatan data siswa di kelas. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan. Yang kedua, peran besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas atau kepala sekolah. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Dan yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong tumbuhnya motivasi murid. Dan yang terakhir, guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin di sekolah atau di kelas. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah-salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.